Menerobos menara kebanggaan bintang 7, Wu Yuan sedikit terkejut menjadi terkenal di negeri dongeng bulan merah. Ada dua area di Red Moon Wonderland yang banyak dibicarakan. Salah satunya adalah menara kebanggaan bintang 7, yang memungkinkan banyak pembudidaya abadi dari negeri dongeng bulan merah untuk masuk. Yang lainnya adalah menara pertempuran darah langit berbintang, di mana berbagai pria kuat melakukan percakapan langsung, dan setiap pertempuran menentukan kemenangan atau kekalahan, serta hidup atau mati. Wu Yuan hanya pernah ke Xianzhou untuk waktu yang singkat dan belum pernah memasuki kedua daerah ini, tapi... Namun saya pernah mendengarnya dan mempelajari beberapa informasi terkait. Ya, menara kebanggaan bintang 7. Zuo Haiyue tersenyum dan berkata, ini adalah tempat yang dapat menarik para jenius dari seluruh benua untuk mencoba masuk. Bukan hanya para jenius sepertimu yang belum bergabung dengan sekte, tetapi bahkan para jenius dari alam Yumang juga akan mencoba masuk. Ini adalah cara untuk mendapatkan ketenaran, tetapi juga cara untuk mengasah keterampilan Anda. Menara kebanggaan 7 bintang adalah inti dari negeri dongeng bulan merah. Zuo Haiyue berkata dengan sungguh-sungguh Lixia, jika kamu dapat mencapai level yang sangat tinggi, kamu akan terkenal di seluruh negeri dongeng. Sekalipun nilaimu tidak terlalu bagus, asalkan kamu mencapai level tertentu, akan lebih mudah bagiku untuk merekomendasikanmu ke sekte lain, kata Zuo Haiyue. Wu Yuan tidak dapat menahan diri untuk mengangguk sedikit. Kau belum pernah ke sana? Zuo Haiyue tiba-tiba bertanya. Tidak, Wu Yuan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan menceritakannya kepadamu. Zuo Haiyue berkata, awalnya aku ingin menyelenggarakan kompetisi bela diri terbuka. Sebagai temanku, kamu dapat berpartisipasi dan menunjukkan kekuatanmu dalam segala aspek. Namun, melakukan hal itu memakan waktu dan tenaga. Wu Yuan mendengarkan, menara kebanggaan bintang 7 memiliki kelebihan, tetapi juga kekurangannya. Zuo Haiyue berkata pertama, itu. Dengan cepat, Wu Yuan mengerti. Yang disebut menara keajaiban 7 bintang sebenarnya adalah 7 menara ujian, dan juga disebut menara ujian 7 bintang atau menara tantangan 7 bintang oleh banyak pembudidaya abadi di benua abadi. Menara yang berbeda memiliki kondisi masuk yang berbeda. Berbeda dengan pertarungan di dunia nyata. Meskipun alam Sengsu dapat mensimulasikan realitas 100%, ia hanya dapat mensimulasikan lingkungan luar. Mustahil untuk mensimulasikan kondisi internal setiap kultivator 100%. Oleh karena itu, di Menara Kebanggaan 7 Bintang, kondisi fisik setiap penantang sama, senjata sakti yang mereka gunakan pun tingkatannya sama, sehingga yang mereka pertandingkan adalah pemahaman Taoisme, kemahiran bertempur, jiwa, kesadaran, kekuatan tekad, dan sebagainya. Tidak dapat membedakan kekuatan fondasi abadi dan kelebihan serta kekurangan senjata sihirnya sendiri. Dalam kehidupan nyata, yang kuat dan yang lemah terlihat jelas. Zuo Haiyue tersenyum dan berkata, tetapi meskipun Menara Kebanggaan 7 Bintang terkenal, kecuali jika sangat mempesona, sekte tersebut akan tetap memverifikasi fondasi abadi dan aspek lainnya sebelum berfokus pada pelatihan. Pemahamannya sangat tinggi. Kelemahan fondasi abadi, seperti fondasi tingkat kelima dan keenam, juga dapat difokuskan pada pelatihan. Sekte-sekte besar itu juga dapat membuat fondasi abadi lebih kuat dengan biaya yang sangat besar. Tetapi bagaimana jika fondasi keabadian terlalu lemah, hanya pada tingkat ke-8 atau ke-9 kecuali jika pemahaman seseorang sangat tinggi, dan dia adalah tipe jenius tak tertandingi yang hanya muncul sekali dalam sejuta tahun, jika tidak, sekte manapun akan mempertimbangkannya dengan saksama sebelum fokus melatihnya. Kata Zuo Haiyue. Wu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Ketika sekte besar merekrut pengikut, mereka mempertimbangkan pemahaman dan landasan abadi sebagai dua hal yang saling melengkapi. Jadi boleh saja jika seseorang sedikit lemah di satu aspek, tetapi tidak boleh terlalu tertinggal. Seperti landasan keabadian tingkat 9, bagaimana jika pemahamannya lebih tinggi? Kecepatan mengolah kekuatan sihir sangat lambat. Tanpa transformasi ke tingkat ke-6 fondasi abadi, bahkan menerobos alam rumah ungu adalah kemewahan. Mudah untuk meningkatkan basis abadi 1 atau 2 tingkat. Semakin tinggi Anda melangkah, semakin sulit pula memperbaiki fondasi Anda. Fondasinya terlalu lemah, jadi wajar saja jika dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini juga alasan mengapa Wu Yuan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan fondasi keabadiannya. Fondasi keabadianmu sangat bagus, kau hanya perlu menerobos ke tingkat yang sedikit lebih tinggi. Zuo Haiyue berkata dengan ringan, kau baru berlatih kurang dari 100 tahun. Wu Yuan mengangguk sedikit. Baguslah. Begitu kau mencapai lantai 20, kau bisa bergabung dengan sekte kelas 1. Zuo Haiyue berkata, namun, kau juga harus memahami bahwa persaingan dalam sekte juga sangat ketat.
Begitu kau melewati lantai 30, aku bisa merekomendasikanmu sebagai murid dalam sekte kelas 1. Jika kamu berhasil mencapai lantai 40, kamu bisa langsung menjadi murid inti, kata Zuo Haiyue. 20 lantai 30 lantai. 40 lantai Wu Yuan berpikir dalam hatinya. Di dalamnya, ada beberapa informasi tentang menara kebanggaan 7 bintang. Zuo Haiyue membalikkan telapak tangannya, dan di telapak tangannya ada sebuah tablet peri. Anda mungkin membacanya, hanya sedikit persiapan. Dalam setengah jam, kita akan memasuki negeri ajaib bulan merah dan menerobos ke menara kebanggaan bintang 7, kata Zuo Haiyue. Setengah jam Wu Yuan sedikit terkejut. Begitu cepat. Jangan berpikir itu cepat, itu hanya menara. Jalan abadi penuh dengan pertempuran dan niat membasmi. Kamu harus memanfaatkan waktu dan jangan selalu memikirkan hari esok. Zuo Haiyue berkata dengan sungguh-sungguh besok dan besok, ada berapa banyak hari esok. Terima kasih atas saranmu, Yang Mulia. Wu Yuan berkata dengan suara rendah dan menerima tablet abadi yang diberikan Zuo Haiyue kepadanya. Bacalah dengan cermat. Zuo Haiyue tidak lagi mengganggu Wu Yuan. Jadi, aturan terperinci seperti ini. 7 bintang dibagi seperti ini. Lapisan pertama lapisan kedua Wu Yuan tenggelam dalam gulungan abadi, membaca informasi terperinci tentang menara kebanggaan 7 bintang. Banyak informasi membanjiri pikirannya. Selain sejumlah besar deskripsi teks, gulungan peri juga berisi sejumlah besar gambar proses penghancuran menara, yang merupakan informasi yang sulit ditemukannya di negeri dongeng bulan merah. Setengah jam kemudian, Wu Yuan dan Zuo Haiyue mengeluarkan Red Moon Divine Void Jade pada saat yang sama. Ingat, tunggu sebentar, bertarunglah dengan sekuat tenaga. Semakin kuat pikiran spiritualmu, semakin kuat pula kekuatan yang bisa kau kerahkan, saran Zuo Haiyue. Wu Yuan mengangguk sedikit. Biasanya, saat kami tinggal di Red Moon Wonderland, kami hanya menjelajah dan bertukar informasi, jadi kami tidak perlu terlalu memikirkannya. Namun jika menyangkut pertarungan virtual, semakin fokus pikiran Anda, semakin baik. Dengung-dengung. Kesadaran kedua orang itu dengan cepat melewati Sengsu Jade dan turun ke dunia Sengsu yang luas dan misterius. Di Red Moon Wonderland, di dalam istana pribadi. Hah, Wu Yuan membuka matanya. Pemandangan di sekitarnya masih berupa area kota Yunjing, yang panjangnya dan lebarnya ratusan mil. Tiba-tiba, Zuo Haiyue melamar menjadi rekan Taoismu. Suara lembut Xiao Yue terdengar, apakah kamu setuju? Saya setuju, jawab Wu Yuan. Apakah kamu ingin menandai identitasmu? Xiao Yue bertanya lagi. Rekan Taois, cantik, teman dekat, rekan Taois senior, rekan Taois biasa, pejalan kaki, musuh bebuyutan. Nyalakan tanda identitas, kamu dapat menganalisis identitas pihak lain dengan lebih cepat. Hanya dengan satu kristal sumber, kamu dapat membuka izin ini. Ini adalah izin permanen. Berhenti. Wu Yuanlian menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan katakan apapun. Setujui saja lamarannya. Satu sumber kristal, tidak banyak. Tetapi Wu Yuan tidak ingin membuka izin ini. Dengan cepat, Wu Yuan menjalin hubungan sesama tahu dengan identitas Sengsu milik Zuo Haiyue, dan mereka dapat berkomunikasi satu sama lain secara langsung, terlepas dari jarak antara negeri dongeng tersebut. Namun izin ini juga memerlukan biaya. Satu batu asal dapat menghubungkan Anda dengan sesama Taois selama 1 tahun. 100 kristal sumber dapat membuka izin ini secara permanen, tanpa batas atas jumlah rekan Taois dan tidak ada batasan waktu. Wu Yuan memilih 100 kristal sumber sejak awal. Di Red Moon Wonderland, otoritas pengisian daya ada di mana-mana. Ini juga merupakan salah satu alasan penting mengapa berbagai alam dewa yang sederhana dan mudah populer di Xianzhou. Ini terlalu gelap. Tidak ada sekte atau kekuatan yang dapat menahan eksploitasi seperti itu dari negeri ajaib bulan merah. Setelah mengonfirmasi lokasi dengan Zuo Haiyue, Wu Yuan memilih meninggalkan istana pribadinya dan muncul di jalan yang ramai di luar. Ini adalah jalan yang sangat makmur di kota Suangyu, dengan banyak kultivator abadi yang datang dan pergi. Tidak jauh dari sana terdapat menara abadi bulan merah. Wu Yuan menunggu dengan tenang di samping. Sangat hidup. Ini adalah jalan yang sangat terkenal di kota Suangyu. Banyak paviliun abadi dan rumah harta karun di dunia nyata telah mendirikan toko Sengsu di sini. Lihat kereta perang itu terbang di sana, tut-tut. Kereta perang itu mungkin memerlukan otoritas yang sangat tinggi. Seseorang perlu secara khusus membuka izin untuk mengendarai kereta perang dan kemudian membeli kereta perang itu. 2 orang kultivator berjubah putih berbicara sambil berjalan-jalan, dan mereka merasa bahwa semua yang ada di sini sangat baru.
Ini adalah pertama kalinya mereka di jalan ini. Saudaraku, lihat, mengapa orang itu berdiri di pinggir jalan seperti orang bodoh. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Wu Yuan di kejauhan. Dia agak konyol. Ini pertama kalinya kami di sini, tetapi kami semua sangat tenang. Mungkin ini pertama kalinya dia memasuki alam Sengsu. Kedua pria itu berbisik satu sama lain, seolah-olah mereka telah menemukan rasa superioritas. Tiba-tiba, sebuah lorong muncul entah dari mana di langit, kemudian 4 naga perak besar menarik kereta perang yang indah dan terbang keluar dari lorong itu. Betapa indahnya kereta perang itu. Kereta naga perak dihargai 1 juta kristal sumber, dan kewenangannya terbatas hingga 1000 tahun. Cepat lihat, bukan hanya 2 kultivator abadi berjubah putih, tetapi sejumlah besar kultivator abadi di seluruh jalan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah mereka. Itu sangat indah. Pada kenyataannya, apakah 4 naga digunakan untuk menarik kereta peri bukan apa-apa, banyak orang di alam Istana Ungu yang bisa melakukannya. Namun di Red Moon Wonderland, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah simbol kekuatan dan kekayaan yang luar biasa. 1 juta kristal sumber, hanya untuk sebuah kereta perang. Bahkan para praktisi seni pemurnian yang paling berpengalaman dan terampil pun sering kali enggan mengeluarkan uang. Suara mendesing. 4 naga perak meraung dan berhenti di samping Wu Yuan. Wu Yuan melihat Zuo Haiyue di kereta perang itu sekilas. Mengenakan baju zirah perak, dia berdiri di sana seperti dewi perang wanita, tampak 3 kali lebih heroik daripada di kehidupan nyata. Naiklah, kata Zuo Haiyue ringan. Wu Yuan melompat ringan dan naik ke kereta perang. Ini adalah izin yang diberikan Zuo Haiyue kepadanya. Tanpa izin itu, dia tidak akan bisa menaiki kereta perang yang sangat mewah ini. Ledakan, naga perak itu menarik kereta perang, dengan cepat melintasi langit dan menghilang ke angkasa. Pemandangan ini mengejutkan orang-orang di jalan. Apa itu? Sebenarnya ada kereta naga yang datang menjemput kita, dan bahkan penunggangnya sangat cantik. Dia benar-benar menakjubkan. Aku belum pernah melihat wanita secantik itu, dan dia benar-benar seorang penunggang. Siapa orang penting itu? Pemuda berjubah putih. Kedua kultivator berjubah putih itu gemetar dalam hati mereka. Mereka semua diam-diam bersukacita. Untungnya, diskusi itu sangat tenang dan pihak lain tidak mendengarnya. Kereta yang membawa Zuo Haiyue dan Wu Yuan dengan cepat terbang ke langit, dan pemandangan dalam penglihatan Wu Yuan berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata, sebuah pulau gantung besar muncul di hadapannya. Ada banyak istana dan bangunan megah di pulau ini, dan kereta terbang dapat terlihat terbang ke pulau itu dari waktu ke waktu. Di sini, Wu Yuan sedikit terkejut. Tidak ada catatan tempat seperti itu di peta kota Suangyu. Ini adalah Pulau Nanyu, yang dianggap sebagai tempat berkumpulnya banyak jenius muda di negeri dongeng. Zuo Haiyue berkata dengan tenang, ada banyak pulau langit serupa di negeri dongeng bulan merah. Hanya jika identitas asli Anda cocok, izin Anda akan otomatis terbuka dan Anda bisa tiba di sini. Wu Yuan langsung mengerti. Di negeri ajaib bulan merah, otoritas kelas 6 dikatakan dapat menjangkau semua area publik, tetapi pada kenyataannya masih banyak ruang pribadi. Ini adalah Pulau Nanyu. Mungkin itu salah satu tempat berkumpulnya tokoh-tokoh penting di negeri dongeng yang luas. Jenius muda. Seberapa muda seperti dugaan Wu Yuan, Zuo Haiyue mungkin telah berlatih selama ratusan tahun, tetapi di antara para kultivator tingkat tinggi, dia masih bisa dianggap sangat muda. Tetapi aku tidak punya wewenang. Wu Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Aku berkata, kamu adalah temanku, aku telah memberimu wewenang, kamu akan mendapatkan banyak keuntungan tak terduga di sini seiring berjalannya waktu. Zuo Haiyue tersenyum dan berkata, faktanya, ketika kamu menjadi murid sejati di sekte ini, kamu juga akan mendapatkan wewenang dari Pulau Langit yang sesuai. Wu Yuan diam-diam terkejut. Suara mendesing. Kereta naga perak itu meraung dan terbang langsung ke tengah pulau. Di tengah pulau itu terdapat sebuah danau, yang luasnya tak terkira, bagaikan aula perjamuan di atas air, berkabut dan indah, dengan kursi-kursi gantung serta berbagai macam makanan lezat dan anggur berkualitas tertata rapi di atas meja. Ada banyak orang yang memiliki semangat yang kuat. Kecuali beberapa orang yang tampak tua, kebanyakan dari mereka memiliki wajah yang muda. Mereka minum-minum dan bersenang-senang, atau bepergian dan berkomunikasi. Tampaknya sedang diadakan pesta di sini. Dan ketika kereta naga perak mendekat, itu Yang Mulia Haiyue, Pangeran Haiyue akan datang. Haiyue, seluruh aula perjamuan air langsung mendidih, dan ratusan mata menatap kereta naga perak pada saat yang sama. Wah, Zuo Haiyue hanya melambaikan tangannya, langsung menyingkirkan kereta naga perak, dan membawa Wu Yuan langsung ke area tempat duduk atas aula perjamuan.
Zuo Haiyue tentu saja duduk di kursi utama. Duduk di sana, dia bagaikan bulan yang dikelilingi bintang-bintang, menghadap ke seluruh aula perjamuan. Jelas sekali, status Zuo Haiyue adalah salah satu yang tertinggi di perjamuan ini. Lixia, kamu duduk di sini. Tangan giok putih Zuo Haiyue menunjuk ke sampingnya, yang merupakan salah satu kursi yang paling dekat dengannya. Aku duduk di sini, Wu Yuan sedikit terkejut. Dia bukan orang bodoh. Dia melirik seluruh ruang perjamuan dan menyadari bahwa kursi ini juga sangat terhormat dan mungkin bukan sesuatu yang bisa diduduki oleh orang biasa. Yang mulia, apakah ini pantas? Wu Yuan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Duduk saja saat aku menyuruhmu. Zuo Haiyue mengerutkan kening. Wu Yuan merasa tidak berdaya dan mengangguk, duduk. Adegan ini membuat aula perjamuan air terbuka yang awalnya berisik menjadi sedikit tenang. Kebanyakan orang tampak terkejut dan mata mereka terfokus pada Wu Yuan. Siapa ini? Bagaimana mungkin aku begitu layak untuk duduk di samping Yang Mulia Haiyue? Siapa dia? Saya tidak tahu. Saya belum melihatnya di Pulau Nansing. Apakah ada yang mengenalnya? Ratusan orang di aula perjamuan air saling berbisik. Tapi tak seorang pun mengenal Wu Yuan. Lixia, Zuo Haiyue duduk di kursi utama dan berkata pelan dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, semua yang berkumpul di Pulau Nanyu adalah para kultivator di alam rumah ungu. Wu Yuan mengangguk sedikit. Dia dapat merasakan bahwa meskipun aula perjamuan itu sangat mewah, tekanan dari para hadirin terhadap jiwanya tidak begitu kuat. Sekalipun kuat, ia terbatas. Lagi pula, meskipun Wu Yuan hanya berada di tingkat pertama pemurnian inti emas, semangatnya tidak kalah dari seorang kultivator rumah ungu biasa. Sejujurnya, setidaknya, tekanan yang diberikan kepadanya oleh ratusan tatapan itu tidak sebesar yang diberikan kepadanya oleh Zuo Haiyue. Dalam hal status, Zuo Haiyue jelas yang tertinggi. Dalam hal kekuatan, Zuo Haiyue mungkin yang terbaik di sini. Para penguasa alam Purple Mansion ini tidak sebanding dengan para kultivator Purple Mansion di kota Fengchuan yang telah mengalami kesulitan untuk maju selama bertahun-tahun. Wu Yuan berpikir dalam hati, namun, mereka semua jauh lebih rendah daripada Zuo Haiyue. Saat wawasannya meluas dan pengetahuannya bertambah, Wu Yuan perlahan menyadari betapa hebatnya Zuo Haiyue. Dia mungkin benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Tentu saja, meskipun mereka semua berada di alam Istana Ungu, mereka semua memiliki latar belakang. Mereka adalah anggota inti dari sekte besar, atau keturunan langsung dari beberapa keluarga yang kuat. Kultivator biasa di alam pemurnian Void tidak akan ingin memprovokasi salah satu dari mereka. Zuo Haiyue melanjutkan. Wu Yuan mengerti sepenuhnya. Singkatnya, mereka yang bisa pergi ke Pulau Nanyu memiliki latar belakang yang kuat atau cukup kuat. Kalau tidak, Anda tidak bisa masuk sama sekali. Tentu saja, kau adalah temanku. Ini adalah latar belakangmu yang paling hebat. Aku adalah latar belakangmu. Zuo Haiyue tersenyum dan berkata, kau tidak perlu takut pada mereka. Wu Yuan tertawa terbahak-bahak. Teman latar belakang. Wu Yuan harus mengakui bahwa Zuo Haiyue sombong, tetapi dia memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk melakukannya. Saya datang ke sini untuk membawa Anda ke dalam lingkaran ini. Zuo Haiyue berkata, orang-orang ini berasal dari berbagai sekte. Jika Anda membuat nama untuk diri Anda sendiri di sini, informasi intelijen tentang Anda juga akan segera diketahui oleh aula pengawasan dari sekte-sekte utama. Wu Yuan mengangguk sedikit. Benua abadi sangat luas, dan sekte-sekte utamanya sebenarnya adalah kekuatan besar. Berbagai sistemnya cukup lengkap, dan ada personel intelijen khusus untuk mengumpulkan semua jenis informasi. Ketenaran tidak diperoleh dari kata-kata sendiri, melainkan dari penyebarannya kepada orang lain. Semuanya, Zuo Haiyue tidak lagi merendahkan suaranya. Suaranya, meskipun jelas, masih enak didengar, bergema di seluruh aula perjamuan di atas air. Ruang perjamuan menjadi sunyi. Semua mata tertuju ke belakang. Nama orang ini adalah Li Xia. Zuo Haiyue menunjuk Wu Yuan dan berkata dengan tenang, dia adalah teman yang kukenal, Zuo Haiyue. Di masa depan, dia mungkin akan sering datang ke Pulau Nanyu. Tolong jangan buat dia kesulitan. Seperti batu besar yang jatuh ke danau yang tenang. Seluruh aula perjamuan air berada dalam keadaan heboh. Teman, seorang teman yang secara pribadi dikenali oleh Yang Mulia Haiyue. Ya dewa, banyak peserta terkejut dan ekspresi mereka saat melihat Wu Yuan berubah total. Wu Yuan memiliki persepsi yang tajam. Dari sikap orang-orang yang hadir, dia langsung menyadari bahwa identitas teman Zuo Haiyue bukanlah identitas yang sederhana.
Di samping itu, Wu Yuan mengerti bahwa tindakan Zuo Haiyue tadi adalah untuk mendukungnya dan bahwa dia benar-benar memperlakukannya sebagai seorang teman. Haha, halo, rekan Daois Lixia, saya Bei Botao dari Sekte Abadi Dayan. Seorang pemuda berbaju hitam mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan berkata. Dia sangat tampan dan memiliki sikap yang luar biasa. Halo, Wu Yuan membungkuk sebagai balasannya. Etika dan tata krama yang tepat sangatlah penting. Terlebih lagi, Wu Yuan juga tahu bahwa Sekte Abadi Dayan adalah sekte kelas 1 di benua abadi Bulan Merah dan memiliki reputasi besar. Lixia, Bei Botao sangat berbakat. Dia telah mencapai tingkat ke-9 dari Purple Mansion setelah berlatih selama ratusan tahun. Dia bukan hanya murid inti Dayan Xianzong, tetapi juga murid inti Markis Beibo. Zuo Haiyue memperkenalkan, di masa depan, dia mungkin dapat mewarisi gelar Markis Beibo. Yang mulia, Anda terlalu baik. Bei Botao berkata dengan hormat. Rekan Taois Bei Botao sangat kuat. Wu Yuan berkata sambil tersenyum. Dia juga terkejut dalam hatinya. Di benua abadi, sekte dibagi menjadi sekte kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sekte kelas 3 yang terlemah dipimpin oleh makhluk abadi duniawi. Kalau tidak, bagaimana suatu aliran pemikiran dapat didirikan? Seperti halnya sekte, banyak kultivator abadi telah membangun keluarga, sebagian kuat dan sebagian lemah, dan pewarisan garis keturunan merupakan keinginan naluriah semua makhluk hidup, sehingga Istana Abadi Bulan Merah tidak akan memaksakan terlalu banyak batasan. Keluarga kultivasi abadi yang benar-benar kuat sangatlah kuat dan benar-benar dapat dikenali oleh Istana Abadi Bulan Merah serta diberi gelar dan bahkan wilayah kekuasaan. Istana Abadi hanya memberikan 3 tingkatan gelar Raja, Adipati, dan Bangsawan. Bahkan keluarga bangsawan terendah pun memiliki kandungan emas yang sangat tinggi. Menurut bacaan sederhana Wu Yuan tentang beberapa makhluk abadi di Menara Perpustakaan, bahkan jika Anda adalah makhluk abadi duniawi, lebih dari 99% dari mereka akan merasa sulit untuk mendapatkan gelar bangsawan. Bagaimana dengan raja dan pangeran? Tidak diragukan lagi bahwa semuanya dibuka oleh para dewa di wilayah Jisoo. Ada sangat sedikit keluarga kerajaan, dan meskipun ada lebih banyak bangsawan, mereka juga langka. Saudara Lixia, kamu dari sekte mana? Bei Botao berkata sambil tersenyum santai, tetapi alamatnya cukup familiar. Dari sesama penganut Tao menjadi saudara. Tidak ada sekte atau sekolah, kata Wu Yuan sambil tersenyum. Fakta ini tidak perlu disembunyikan. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang bisa bergabung dengan sekte lain? Tidak ada sekte dari keluarga kerajaan mana saudara Lixia berasal? Bei Botao bertanya dengan heran, lalu dia menjadi bingung. Tidak ada keluarga kerajaan dari klan Li di negeri dongengku. Dia baru saja memasuki alam kekosongan ilahi beberapa hari yang lalu. Zuo Haiyue mengerutkan kening dan berkata, Bei Botao, jangan coba-coba menipunya. Yang mulia, mohon maafkan saya. Saya hanya sedikit penasaran. Bei Botao tersenyum dan berkata, Saudara Lixia, jangan pedulikan itu. Segera, Bei Botao dan Wu Yuan mengajukan permohonan untuk menambahkan kontak, menetapkannya sebagai rekan Tao biasa, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal. Karena ada lebih banyak orang yang mengantre untuk bersulang untuk Wu Yuan. Masing-masing dari mereka sangat antusias. Wu Yuan menanggapi dengan senyuman, dengan cepat menghafal setiap identitas, menambahkan setiap kontak di alam Sengsu, dan menangani situasi dengan mudah. Setelah menjabat sebagai Kaisar Wu selama lebih dari 10 tahun, meskipun ia tidak memiliki banyak suara dalam urusan negara, Wu Yuan kadang-kadang masih bertanya tentang hal itu. Levelnya beda-beda, tapi aturan internalnya tetap sama. Saat Wu Yuan berkomunikasi dengan semua orang, informasinya dengan cepat menyebar di antara para kultivator muda Purple Mansion ini. Apakah ini Lixia dari negeri dongeng lain? Itu mungkin. Dia juga berada di alam Istana Ungu dan baru saja memasuki alam kekosongan ilahi beberapa hari yang lalu. Bagaimana mungkin? Dia kemungkinan besar adalah seorang jenius dari benua abadi lain dan memiliki identitas yang luar biasa. Ya, saya mendengar bahwa ada keluarga kerajaan yang kuat di Hunjiu Xianzhu, yaitu keluarga Li. Bagaimana seseorang bisa menjadi orang biasa jika dia bisa diperlakukan sama oleh Yang Mulia Haiyue? Para biksu Purple Mansion dari berbagai sekte dan keluarga dengan cepat sampai pada kesimpulan tersebut, dan hal itu diakui oleh kebanyakan orang. Wu Yuan dan Zuo Haiyue tentu saja juga mendengarnya. Kamu benar-benar mengatakan bahwa aku adalah putra seorang pangeran dari negeri dongeng lain? Wu Yuan terdiam. Imajinasi terlalu mematikan. Zuo Haiyue tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Tepat saat perjamuan itu mencapai klimaks.
Tiba-tiba terdengar ledakan di langit dan sebuah kereta perang emas terlihat melaju kencang melintasi angkasa. Kereta itu ditarik oleh 4 naga emas yang tampak sangat megah. Pada pandangan pertama, Anda dapat mengetahui bahwa orang yang datang itu luar biasa. Yang Mulia Xixing akan turun. Dia ada di sini juga. Pasti karena Yang Mulia Haiyue. Biasanya, jarang ada pangeran yang datang ke Pulau Nanyu kita. Terjadi keributan di aula perjamuan, dan semua orang berbicara dengan suara pelan. Banyak biksu wanita bahkan menunjukkan sedikit kekagumannya. Yang Mulia hati Wu Yuan tergerak, dan dia samar-samar mengerti. Gelar ini mungkin sangat istimewa di Xianzhou. Pada saat yang sama, Wu Yuan memperhatikan bahwa ekspresi Zuo Haiyue yang awalnya tampak tersenyum, berubah dan menjadi sedikit acuh tak acuh. Orang yang datang itu bernama Gu Xixing. Dia adalah murid keluarga Gu, salah satu dari 4 keluarga kerajaan besar di Xianzhou. Dia dianggap sebagai salah satu dari 3 tokoh teratas generasi muda keluarga Gu. Suara Zuo Haiyue terngiang di benak Wu Yuan. Wu Yuan diam-diam terkejut. Lingkungan yang berbeda memaparkan Anda pada hal yang berbeda. Dalam beberapa bulan sebelumnya, Wu Yuan telah menjelajahi negeri dongeng bulan merah, namun yang paling banyak ia temui adalah para kultivator Istana Ungu. Ketika Anda datang ke Pulau Nanyu, Anda akan bertemu begitu banyak murid elit dari keluarga besar sekaligus. Ledakan. Kereta perang itu jatuh dan menghilang, dan seorang pria gagah berani dengan baju besi emas melangkah ke dalam kehampaan. Wajahnya seperti terukir pisau atau kapak, dan tatapannya tegas, seperti dewa perang. Terutama sepatu botnya. Setiap langkah yang diambilnya di kehampaan itu membuat hatinya bergetar, seolah-olah dia sedang menginjak hatinya sendiri, yang membuat Wu Yuan diam-diam ketakutan. Ini ada di negeri ajaib bulan merah. Wu Yuan langsung mengerti bahwa Gu Xixing ini pastilah orang yang sangat kuat di dunia nyata. Kalau hanya di alam rumah ungu, maka di alam rumah ungu itu pastilah akan menjadi eksistensi yang amat mengerikan. Haha, Haiyue, kamu di sini juga. Gu Xixing tersenyum dan berkata, kebetulan sekali terakhir kali aku mengundangmu untuk berpartisipasi dalam ujian fana di negeri ajaib Baichang, dan untuk merasakan sahabat fana bersama, tetapi kamu menolaknya, dan aku sangat sedih untuk waktu yang lama. Negeri ajaib Baichang. Wu Yuan bingung karena dia belum pernah mendengarnya. Namun, Wu Yuan memahami 4 kata teman fana. Ujian fana adalah proses pemurnian pikiran di alam Sengsu. Ini akan memblokir 6 ingatan indera, membenamkan diri sepenuhnya di dalamnya, dan mengalami kehidupan yang berbeda. Tentu saja, akan ada pula proses tumbuh kembang, menikah, punya anak, dan menjadi tua secara virtual. Kemungkinan tinggi, Yang Mulia Gu Xixing sedang mengejar Zuo Haiyue, setidaknya itulah niatnya. Berani mengejar Zuo Haiyue. Wu Yuan menggelengkan kepalanya diam-diam, berpikir betapa beraninya dia. Gu Xixing, jika hati Taoismemu lemah, pergilah ke dunia fana untuk lebih sering menghadapi ujian dan jangan menyeretku ke dalamnya. Kata Zuo Haiyue ringan. Rasa keterasingan muncul di antara keduanya. Zuo Haiyue jelas tidak terkesan. Haha, Gu Xixing tidak menanggapinya dengan serius. Tiba-tiba tatapannya jatuh pada Wu Yuan dan dia berkata sambil tersenyum, Haiyue, aku mendengar dari orang lain bahwa ini adalah teman barumu Lixia. Namun, sejauh yang aku tahu, Daois Lixia ini bukanlah murid klan Li dari benua abadi Hunjiu. Kau masih muda, jadi jangan tertipu. Gu Xixing berkata dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadilah keributan. Ratusan orang di aula perjamuan saling memandang dengan bingung. Mereka awalnya menebak identitas Wu Yuan, tetapi sekarang tampaknya ada sesuatu yang salah. Wu Yuan tetap tanpa ekspresi. Yang Mulia Gu Xixing ini memusuhiku. Tidak hanya Wu Yuan, semua orang bisa melihat sesuatu. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani ikut campur dalam konfrontasi antara kedua pangeran itu. Apakah aku mengatakan Lixia berasal dari Hunjiu Xianzhou? Lixia juga tidak mengatakannya. Zuo Haiyue duduk di kursi utama dan bahkan tidak berdiri. Aku bilang, dia hanya temanku. Teman, Gu Xixing melirik Wu Yuan dan berkata, tidak mudah untuk mendapatkan persetujuanmu, Haiyue. Aku benar-benar tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki oleh Daois Lixia ini. Latar belakang dan latar belakang keluarga sepertinya tidak mungkin. Kekuatan dilihat dari semangatnya, dia bahkan tidak sehebat seorang Purple Mansion Realm biasa. Mungkinkah itu hewan peliharaan? Gu Xixing tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, Haiyue, jika kamu ingin bermain dengan pelayan rendahan seperti itu, tidak apa-apa, tapi mengapa kamu harus membawanya keluar untuk mempermalukan dirimu sendiri? Begitu kata-kata Gu Xixing keluar, seluruh ruang perjamuan menjadi sunyi,
dan banyak orang memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Memang, banyak orang meragukan identitas Wu Yuan, dan beberapa mungkin memiliki ide yang sama dengan Gu Xixing. Tetapi memikirkannya dan mengucapkannya dengan lantang adalah dua hal yang berbeda. Seperti yang diharapkan, Gu Xixing, Zuo Haiyue tiba-tiba berdiri, tatapannya sangat dingin, menatap ke arah lawan bicaranya, aura pembasmi yang kejam menyebar. Tak diragukan lagi, perkataan Gu Xixing membuat Zuo Haiyue marah. Jika ini bukan alam Sheng Su, dia mungkin sudah memulai perkelahian. Wu Yuan juga mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Status Gu Xixing terlalu tinggi, dan Wu Yuan tidak ingin membuat musuh besar karena pertengkaran mulut. Itu tidak ada artinya dan hanya akan membawa bencana. Perbedaan statusnya terlalu besar, dan tindakan sekecil apapun oleh pihak lain akan mengakibatkan bencana besar bagi Anda. Gu 6. Lain kali kita bertanding, aku akan mengalahkanmu. Zuo Haiyue menatap orang itu. Kemarahannya membara. Haiyue, kamu punya bakat ini. Kalau kamu bisa mengalahkanku, aku hanya akan senang untukmu. Ekspresi Gu Xixing tetap tenang tapi Haiyue, kamu harus ingat, aku harap kamu bisa menjadi rekan tauku. Tetapi itu tidak berarti aku akan menyanjungmu begitu saja. Tebakanku barusan, apakah itu benar atau tidak? Gu Xixing berkata dengan tenang aku hanya berharap kamu tidak melupakan darah bangsawan yang mengalir di tubuhmu. Tidak semua orang bisa dekat denganmu. Gu Xixing menggelengkan kepalanya, tampak seperti sedang berceramah. Suasananya sunyi. Semua orang saling memandang dengan bingung tidak seorang pun menyangka suatu jamuan makan akan menjadi begitu kacau. Bagaimana ini akan berakhir? Gu Xixing, jangan menceramahiku. Apa kau pikir aku masih anak kecil seperti dulu kau harus selesaikan masalahmu sendiri dulu. Zuo Haiyue mencibir, aku menganggap Lixia sebagai teman karena dia cocok dengan temperamenku. Ditambah lagi dia memiliki bakat yang luar biasa. Tertawa, bakat yang tak tertandingi dia. Gu Xixing menggelengkan kepalanya dan menatap Wu Yuan. Aku benar-benar tidak bisa melihat di mana bakatnya. Wu Yuan sedikit mengernyit. Jangan pukul wajah orang lain. Bisakah Gu Xixing, yang terus menekanku dengan kata-kata, mendapatkan persetujuan Zuo Haiyue? Terlebih lagi, jika menyangkut bakatnya, Wu Yuan sangat percaya diri. Penguasa wilayah itu telah bertemu dengan banyak sekali jenius dari suku Hou Feng di masa lalunya. Dia sangat menyadari bakatnya sendiri dan berkata terus terang bahwa bahkan jika dia berada di suku Hou Feng pada puncaknya, dia akan menjadi seorang jenius top yang jarang terlihat dalam puluhan ribu tahun. Tentu saja, yang dimaksud adalah bakat dalam menyempurnakan tubuh. Sekalipun Master Pemurni Qi sedikit lebih lemah, dia pasti kelas 1. Baiklah, kamu meremehkan Li Xia, tapi aku ingin meyakinkanmu, jadi aku akan bertaruh denganmu. Zuo Haiyue berkata dengan dingin, aku bertaruh Li Xia bisa melewati lantai 30 menara kebanggaan bintang 7. Banyak diskusi yang terjadi. 30 lantai. Lihatlah Li Xia, dia seharusnya juga berada di alam rumah ungu, dan telah berlatih setidaknya selama 100 atau 200 tahun. Jika dia dapat melewati lantai 30 menara Tianjiao bintang 2, itu membuktikan bahwa dia memiliki potensi untuk memasuki alam pemurnian Void, yang juga luar biasa. Jika seseorang memiliki bakat seperti itu, dia akan menjadi anggota inti di sekte manapun. Ratusan biksu Purple Mansion berdiskusi satu sama lain di aula perjamuan. Mereka semua sering mengunjungi menara Seven Star Prodigy dan sangat mengenalnya. 30 lantai. Tidak buruk. Perlu diketahui bahwa di semua sekte besar, Master Berbulu Liansu merupakan tulang punggung dan memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan. Di alam Liansu, seseorang sudah memiliki kekuatan tempur untuk menghancurkan dunia. Sebagian besar kultivator Purple Mansion yang hadir di sini memiliki potensi untuk mencapai Void Refinement Realm, tetapi sangat sulit untuk benar-benar menerobos. Bagaimana mereka bisa menerobos ke level yang lebih tinggi? Lebih sulit. 30 level tidak. Gu Xixing menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya potensi dari alam suci pemurnian Void. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa alam suci pemurnian Void tidak ada apa-apanya bagi kita. Jika kita tidak disebut abadi, kita bukan apa-apa. Jika dia berhasil mencapai lantai 40 menara Tianjiao, itu akan membuktikan bahwa dia bisa disebut jenius. Aku akan meminta maaf kepadanya secara pribadi. Gu Xixing melirik Wu Yuan. Terjadi keributan. 40 lantai. Apakah ini penglihatan yang mulia? Saya khawatir saya tidak akan pernah bisa melewati lantai 40 seumur hidup saya. Lixia, aku khawatir dia tidak sekuat itu. Dia tidak terlihat sekuat itu bagiku. Banyak kultivator Purple Mansion menggelengkan kepala. 40 lantai sangat sulit.
Siapapun yang berhasil mencapai titik ini telah terbukti memiliki bakat luar biasa. Selama fondasi abadi tidak menghalangi mereka, mereka akan memiliki harapan untuk memasuki alam pemisah roh. Keadaan teralihkan, yang juga dikenal sebagai bumi abadi, dihormati dengan kata abadi, yang menunjukkan betapa kuatnya keadaan ini. Jika kita katakan bahwa level tanah suci pemurnian kekosongan adalah ambang batas untuk menjadi orang super kuat di benua abadi. Jadi, mereka yang berada di tingkatan Dharma Dhatu ini semuanya adalah tokoh-tokoh berpengaruh di alam baka, yang kekuatannya luar biasa. Rentang hidup dihitung dalam 10.000 tahun. Jika mereka mau, mereka semua memiliki harapan untuk mendirikan sekolah mereka sendiri dan meneruskan ajaran mereka kepada jutaan pengikut di masa depan. Gu Xixing. Zuo Haiyue menatap pihak lain dengan marah. 40 lantai dia tahu kekuatan Wu Yuan dan mengira dia mungkin mampu melewatinya, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Tidak berani. Gu Xixing menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak berani, lupakan saja. Jika kamu bahkan tidak bisa melewati lantai 40, bagaimana kamu bisa disebut jenius? 40 lantai Wu Yuan sedang berpikir. Bertaruh. Zuo Haiyue tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata dengan dingin, mari kita bertaruh bahwa Li Xia dapat melewati lantai 40 menara Tianjiao. Berapa taruhannya? Oke, aku tidak akan bermain besar, jangan sampai orang lain mengatakan aku menindasmu. Gu Xixing tersenyum tipis, kita bertaruh 30 juta kristal sumber saja. 30 juta kristal sumber, oke. Zuo Haiyue berkata dengan dingin. 30 juta kristal sumber tidak banyak, jantung Wu Yuan berdebar kencang. Dia akhirnya mengerti para jenius kerajaan ini. 30 juta kristal sumber adalah harta karun yang dapat membuat Master Shifu gila. Banyak master berbulu liansu yang lemah mungkin tidak dapat memperoleh kekayaan sebanyak itu dalam sekali jalan. Tetapi dapatkah dibandingkan dengan Zuo Haiyue dan Gu Xixing? Saya khawatir itu hanya sebagian kecil dari kekayaan mereka. 30 juta seperti yang diharapkan dari Yang Mulia. Sekalipun aku menjual harta dan kekayaanku, aku khawatir aku tidak akan mampu memperolehnya. Itu sangat menakutkan. Yang Mulia Haiyue begitu percaya pada Li Xia. Bagaimana mereka bisa percaya diri? Mereka hanya tidak ingin kehilangan muka. Jangankan 30 juta kristal sumber, bahkan jika jumlahnya ratusan juta, apa artinya bagi Yang Mulia? Para pembudidaya Purple Mansion ini mendesah dengan emosi, merasa bahwa perjalanan hari ini sepadan. Meskipun mereka adalah inti sekte dan elit keluarga besar. Akan tetapi, mereka baru berlatih dalam waktu singkat, dan kecuali sejumlah kecil harta berharga yang tidak dapat dijual, kekayaan normal mereka jauh dari mencapai puluhan juta kristal sumber. Perlu diketahui bahwa manusia sejati Qingyan pada masa itu dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat di antara para kultivator Istana Ungu, dan meskipun dia telah mengumpulkan kekayaan untuk waktu yang lama, semua harta dan kekayaannya hanya bernilai puluhan juta. Zuo Haiyue dan Gu Xixing tidak menandatangani kontrak apapun. Bagi mereka, kristal sumber ini tidak sebanding dengan uang yang harus mereka bayar. Li Xia. Zuo Haiyue menatap Wu Yuan. Yang Mulia Haiyue. Wu Yuan berdiri. Silakan, lepaskan proyeksi citra pertempuranmu, tembus 40 lantai, dan buat Gu Xixing yakin, kata Zuo Haiyue dengan sungguh-sungguh. Gu Xixing hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu duduk di samping. Wu Yuan mengangguk. 40 lantai. Li Xia, biasanya proyeksi pertempuran bersifat pribadi. Namun, jika kamu ingin mendapatkan undangan dari semua sekte besar, kamu harus memberitahu mereka level pertempuranmu yang sebenarnya. Jadi, tidak ada salahnya untuk merilisnya terlebih dahulu. Suara Zuo Haiyue juga terdengar di benak Wu Yuan. Baiklah, Wu Yuan mengangguk pelan, tidak terlalu menolak. Mengungkapkan artinya, beberapa kultivator yang telah berlatih dalam jangka waktu lama akan berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan kemampuan mereka yang sebenarnya. Namun kekuatanku masih dalam tahap peningkatan pesat, dan berbagai cara akan menjadi semakin kuat, ditambah lagi menara keajaiban bintang 7 hanya untuk menguji keterampilan tempur. Hal-hal seperti pedang terbang Natal, pangkalan abadi, Del, adalah yang paling penting. Yang Mulia, saya pergi dulu, kata Wu Yuan. Segera setelah itu, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, berdengung, saya melihat layar proyeksi muncul di atas jamuan makan. Dalam proyeksi itu ada kekosongan tak berujung dengan 7 menara menjulang tinggi dan tak berujung mengambang di kekosongan. Wu Yuan berdiri di kehampaan. Cepat perbesar proyeksi layar cahaya. Orang yang bertanggung jawab atas Pulau Nanyu memerintahkan dengan tergesa-gesa. Mereka sudah menyadari adanya pergerakan di sini. Kecelakaan.
Proyeksi yang ditinggalkan Wu Yuan dengan cepat tumbuh lebih besar, memungkinkan semua orang di perjamuan itu melihatnya dengan jelas, dan mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Saya ingin melihat berapa banyak level yang dapat dilewati Wu Yuan. 30 lantai, atau 40 lantai yang luar biasa. Wu Yuan berdiri di sini, di kehampaan yang tak terbatas. Apakah ini dunia 7 menara? Wu Yuan menatap 7 menara yang menjulang tinggi di kejauhan, berdiri di kehampaan yang tak berujung. Hanya di kedalaman kehampaan, tampak bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Ini seperti langit berbintang di kehidupan sebelumnya. Benar-benar indah. Wu Yuan mendesah dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Seven Towers World. Ini adalah ruang yang dibuka oleh satu pihak saja. Di negeri dongeng bulan merah, siapapun yang memiliki wewenang kelas 8 dapat datang ke dunia 7 menara untuk berpetualang. Tentu saja, tingkat kewenangan ke-8 hanya dapat diperoleh setiap 10 tahun sekali. Mereka yang memiliki otoritas tingkat ke-7 bisa masuk sekali setahun, sementara mereka yang memiliki otoritas tingkat ke-6 seperti Wu Yuan bisa masuk 3 kali setahun. Menara kebanggaan 7 bintang menarik banyak orang jenius dan orang kuat dari seluruh Xianzhou untuk masuk. Saya ingin meninggalkan nama saya di 7 pagoda. Konon katanya ada 7 menara, tapi nyatanya, hanya 4 menara pertama yang terbuka di seluruh negeri dongeng. Wu Yuan mengetahui hal ini dengan jelas setelah membaca informasi yang diberikan oleh Zuo Haiyue. Dunia 7 menara sangatlah istimewa. Itu juga sangat berharga. Menurut usiaku, aku sekarang bisa memasuki menara bintang 1. Pandangan Wu Yuan tertuju pada menara yang menjulang tinggi di paling kiri. Di dunia 7 menara, kesulitan terus meningkat dari menara bintang pertama ke menara bintang ke-7, tetapi tidak berarti Anda dapat melanjutkan ke menara berikutnya setelah melewati satu menara. Setiap kultivator hanya dapat memasuki satu menara bintang pada saat yang bersamaan. Dasar pembagiannya adalah usia. Tujuannya adalah untuk mengukur bakat bertarung dan pencerahan seorang praktisi. Menara bintang 1, Anda harus berusia di bawah 100 tahun untuk masuk. Menara bintang 2 dapat dimasuki saat seseorang berusia antara 100 dan 300 tahun. Menara 3 bintang dapat dimasuki jika seseorang berusia antara 300 hingga 1000 tahun. Menara bintang 4 dapat dimasuki oleh orang-orang yang berusia antara 1000 hingga 3000 tahun. Menara bintang 5 mengharuskan seseorang berusia antara 3000 hingga 5000 tahun untuk dapat masuk. Menara 6 bintang mengharuskan seseorang berusia antara 5000 hingga 10.000 tahun untuk dapat memasukinya. Menara bintang 7 hanya dapat dimasuki oleh mereka yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Tentu saja, karena hanya 4 menara bintang pertama yang dibuka di Red Moon Wonderland, hanya orang yang berusia di bawah 3000 tahun yang memenuhi syarat untuk masuk. Oleh karena itu, menara 7 bintang dikenal sebagai menara kebanggaan 7 bintang. Di mata banyak sekali pembudidaya abadi, hanya orang-orang paling berbakat di setiap kelompok usia yang dapat melewati 100 lantai tertinggi di setiap menara bintang. 100 lantai menurut informasi, mampu melewati 40 lantai berarti memiliki potensi untuk menjadi makhluk abadi di bumi. Wu Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. 100 lantai sulit dipercaya. Mari kita bahas satu per satu. Biarkan aku melihat batas kemampuanku. Ada sedikit hasrat di mata Wu Yuan. Setelah puluhan tahun berlatih, saya belum pernah benar-benar menguji kekuatan saya seperti ini. Suara mendesing. Wu Yuan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke menara bintang pertama. Ketika mereka melihat Wu Yuan terbang keluar dari menara bintang pertama, aula perjamuan di tengah pulau Nanyu langsung meledak. Apa? Menara bintang pertama. Lixia ini dia baru berlatih kurang dari 100 tahun. Tapi jiwanya itu memberiku perasaan bahwa dia jelas berada di alam rumah ungu. Ratusan orang yang hadir terkejut. Bahkan jika seseorang memiliki bakat luar biasa dan pelatihan eksternal yang sangat baik. Tetapi kecuali seseorang memiliki garis keturunan yang sangat istimewa, akan memakan waktu setidaknya 100 tahun untuk memasuki alam rumah ungu, dan itu tidak akan jauh lebih cepat. Mencapai Zifu dalam 1 hari. Sekalipun Anda memiliki harta karun seperti itu, hal itu dapat dengan mudah menyebabkan fondasi Anda menjadi tidak stabil. Dan setelah berlatih kurang dari 100 tahun, dia memiliki semangat yang sebanding dengan Istana Ungu membuktikan bahwa ia memiliki bakat luar biasa dalam jiwanya. Ini, Gu Xixing, yang selalu pintar, juga sedikit mengubah ekspresinya. Gu Xixing, aku lupa memberitahumu. Zuo Haiyue berkata dengan tenang. Lixia bahkan belum berusia 100 tahun. Kenyataannya, dia baru saja memasuki alam inti emas belum lama ini.
Semua orang menjadi semakin terkejut saat mendengar ini. Baru saja memasuki alam inti emas belum lama ini betapa mudah. Roh itu sangat kuat. Perlu dicatat bahwa bagi para pemurni Qi di tahap awal pertempuran, kekuatan jiwa mereka sangatlah penting, bahkan lebih penting daripada hakikat sejati dan kekuatan sihir mereka. Mendengus. Dia masih muda, tetapi jiwanya kuat, bukan berarti level ranahnya tinggi. Selain itu, usianya yang muda juga berarti dia tidak kuat dalam pertarungan sesungguhnya. Gu Xixing berkata dengan dingin, lantai 40 tidak semudah itu untuk ditembus. Siapkan 30 juta kristal sumber. Zuo Haiyue mencibir. Wajah Gu Xixing menjadi gelap. Lixia akan segera memulai terobosannya. Seseorang tiba-tiba menunjuk ke proyeksi itu. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke sana, dan seluruh ruang perjamuan dengan cepat menjadi sunyi. Di dunia 7 menara, di dalam menara 1 bintang. Dunia ini sangat luas. Daratannya luas seperti gurun, dan ada 3 matahari yang tergantung di langit. Cerah bagaikan siang hari. Tampaknya luas dan tak terbatas, tetapi zona pertempuran sebenarnya terbatas pada radius 100 mil, pikir Wu Yuan dalam hati. Dia telah menerima pengingat dari roh menara. Kebugaran fisik dan tingkat kekuatan sihirku berada pada level pertama Golden Core dasar keabadian tingkat ke-6 yang paling normal. Wu Yuan merasakan perubahan pada tubuhnya. Di alam kekosongan ilahi ini, inilah kekuatan yang dapat dimobilisasinya. Setiap kali Anda melewati satu level, cedera dan kehilangan mana akan langsung dipulihkan. Pastikan setiap penantang pertempuran berada di puncak permainan mereka. Namun, dunia 7 menara itu memang ajaib. Itu memungkinkanku untuk sepenuhnya menampilkan level domainku. Pikiran Wu Yuan bergerak, dan dia melihat aliran udara berwarna oker muncul di sekelilingnya dalam sekejap. Tidak ada bedanya dengan dunia luar. Pemahamannya tentang alam terungkap sepenuhnya. Luar biasa. Ketika aku berada di istana pribadiku, meskipun aku membuka kekuatan yang lebih kuat, aku hanya bisa meniru level mana, dan tidak bisa sepenuhnya meniru persepsi Tao. Wu Yuan diam-diam berseru, tapi dunia 7 menara ini bahkan bisa meniru persepsi Tao dengan sempurna. Tanpa celah, setidaknya, Wu Yuan tidak merasakan perbedaan apapun dari dunia luar. Metode ini sungguh tidak dapat dipercaya. Hal itu berada di luar pemahaman Wu Yuan. Namun, negeri dongeng bulan merah mungkin hanya bisa mensimulasikan pencerahan bagi yang lemah. Wu Yuan menyadari sesuatu, jadi, hanya 4 menara bintang pertama yang terbuka. Semakin tinggi level menara bintang, semakin lama penantang berlatih, dan semakin kuat jadinya. Ingin melakukan simulasi para dewa dan dewa yang sempurna. Tentu saja akan menjadi lebih sulit. Di dunia luar, senjata ajaib penentu kehidupanku sangat kuat, tetapi tidak memberikan banyak tekanan pada jiwa dan mana milikku. Wu Yuan berpikir dalam hati, tapi di sini, aku tidak bisa menggunakan pedang terbang penentu kehidupanku. Ini adalah kerugian besar. Keunggulan Wu Yuan adalah kekuatan spiritualnya cukup kuat, jauh lebih kuat daripada kultivator biasa yang telah berlatih selama puluhan tahun. Silakan pilih senjatamu. Suara dingin Taling sekali lagi terdengar di dunia yang luas ini. Segera setelah itu, proyeksi yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam penglihatan Wu Yuan. Mereka tampak seperti senjata ajaib, beberapa dengan aura yang kuat dan beberapa dengan aura yang lebih lemah. Pedang terbang, perisai, baju zirah, tripod, labu, pisau terbang, sabit, del. Ada ribuan macam senjata ajaib yang aneh dan ganjil. Kamu dapat memilih level dan jumlah senjata sihir apapun. Wu Yuan menghela nafas dalam hati asal kamu dapat menggunakannya. Makin tinggi tingkatan senjata sihir, makin baik pula senjata itu. Misalnya, seorang kultivator pada tahap pertama alam inti emas biasanya menggunakan senjata sihir tingkat 4 atau 5, kecuali jika itu adalah senjata sihirnya sendiri. Kelas 3 itu memberi terlalu banyak beban pada jiwa dan kekuatan magis. Pikirkanlah sejenak. Semangatku kuat tetapi kekuatan sihirku lemah, jadi aku tidak cocok untuk memanipulasi senjata sihir dengan kualitas yang terlalu tinggi. Wu Yuan membuat keputusan, kalau begitu, mari kita menang dengan jumlah. Wow, 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 pedang terbang muncul dari udara tipis di senjata sihir penyimpanan Wu Yuan. Dia bisa melepaskannya hanya dengan satu pikiran. Pedang terbang ini telah berhasil disempurnakan dan tidak ada kendala dalam menggunakannya. Kemudian dia memilih banyak senjata ajaib seperti baju perang, pisau terbang, dan tripod besar. Semuanya sudah siap. One Star Tower Records. Wu Yuan melirik ke arah kekosongan, di mana terdapat baris-baris teks yang tidak mencolok. Menara 1 bintang pecahkan rekor. Rekor tertinggi negara abadi Baichang lantai 81. Rekor tertinggi Red Moon Fairyland lantai 76.
Catatan Xianzu dalam 100 juta tahun terakhir lantai 68. Catatan Xianzu dalam 1.000.000 tahun terakhir lantai 67. Rekor Xianzu dalam 10.000 tahun terakhir 61 lantai. Dalam tahun-tahun yang tak berujung, kerajaan abadi Baichang hanya mencapai lantai 81. Wu Yuan diam-diam terkejut. Negeri Dongeng Bulan Merah berada di bawah yurisdiksi Negeri Dongeng Baichang. Negeri Dongeng itu sangat luas, dan yang disebut Negeri Dongeng itu sebenarnya mencakup banyak negeri dongeng, yang bersatu membentuk negeri dongeng yang sangat kuat. Makhluk hidup jumlahnya tak terbatas. Negeri dongeng semacam itu telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sejak kelahirannya, yang diukur dalam miliaran tahun. Selama bertahun-tahun, banyak sekali orang-orang kuat yang telah lahir di negeri dongeng ini, tetapi sejauh ini, yang tertinggi hanya mencapai tingkat ke-81. Lebih tinggi tidak. Adapun negeri dongeng Bulan Merah, selama bertahun-tahun yang tak berujung, level tertinggi yang bisa dicapai hanya level 76, dan rekor dalam 10.000 tahun terakhir hanya level ke-61. Sungguh sulit membayangkan apa arti 100 lantai. Wu Yuan akhirnya menyadari kesulitan menara bintang 1 hanya dari daftar ini. Jadilah lebih percaya diri. Wu Yuan juga tidak menyangka kalau dirinya akan menjadi orang jenius nomor 1 di negeri dongeng Bulan Merah atau bahkan negeri dongeng Baichang dalam waktu yang tak terhitung lamanya. Kalau begitu, lakukan saja. Mata Wu Yuan penuh dengan semangat juang, jalan menuju kejeniusan. Itu benar, jika kamu ingin bangkit di dunia yang hebat, maka mulailah dari hari ini. Wu Yuan memikirkan hal ini dan berkata langsung, mulailah. Hanya satu napas. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, seekor naga hitam yang kuat muncul di langit di atas kehampaan. Ia memiliki sepasang sayap dan matanya penuh dengan niat membasmi. Naga hitam tubuh spiritual tingkat pertama Wu Yuan langsung merasakan bahwa kekuatan dasar naga ini sebanding dengannya. Mengaum. Sambil meraung, naga hitam itu menerkam ke arah Wu Yuan, sayapnya merobek langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Desir, desir, desir. Meskipun itu hanya level pertama, Wu Yuan, yang baru pertama kali menerobosnya, tidak berani ceroboh sama sekali. Begitu dia memikirkannya, 81 pedang terbang langsung muncul di sekelilingnya. Gemuruh gumpalan udara berwarna kuning tanah yang terkondensasi dalam kehampaan. Seketika, 9 pedang terbang itu bersatu membentuk formasi 9 pedang yang kuat, dan cahaya yang menyilaukan menembus langit. Tingkat kedua dari formasi pedang Xuan Huang, 9 pedang membentuk sinar. Pucih cahaya pedang menyala dan langsung memotong tubuh naga itu. Tubuh naga besar itu langsung terbelah menjadi 2 dan jatuh ke tanah, menumpahkan darah yang tak terhitung jumlahnya. Sangat lemah, Wu Yuan tercengang. Terlalu bodoh, dia bahkan tidak memahami alam itu. Lantai pertama, sudah dibersihkan. Suara dingin roh menara terdengar di antara langit dan bumi. Apakah kamu ingin melanjutkan? Ya, jawab Wu Yuan. Bas gelombang tak terlihat menyapu, dan pemandangan langit dan bumi berubah seketika. Tubuh naga hitam asli menghilang, dan digantikan oleh 2 naga hitam. Raungan, raungan. Kedua naga besar itu meraung dan menerkam ke arah Wu Yuan. Wah, wah. 2 sinar pedang membelah langit, langsung menyapu kedua naga hitam dan melewati tingkat kedua. Dengan naiknya setiap level, akan ada 1 naga lagi yang menjaga gerbang, dan kesulitannya pun akan meningkat secara alami. Namun kekuatan naga ini jauh lebih lemah dari Wu Yuan. Bahkan naga berkepala 9 di tingkat ke-9 belum memahami ranah domain, dan tidak jauh berbeda dari prajurit Ibel. Sulit untuk mengguncang wilayah Wu Yuan, apalagi membasmi Wu Yuan dari jarak dekat. Bagaimana kita bisa bertarung? Singkirkan semuanya. Sampai di lantai 10. Itu masih naga hitam, dan masih di alam tubuh roh, tetapi telah mencapai tingkat pertama alam domain. Wu Yuan dengan cepat menyadari perubahan kekuatan penjaga gerbang. Naga hitam yang mengendalikan suatu domain setara dengan naga hitam berkepala 9 di tingkat ke-9. Namun, dia tetap tidak bisa menghentikan Wu Yuan. Satu-satunya perbedaan adalah butuh beberapa pedang lagi. Dari lantai 10 ke lantai 19, jumlah naga hitam terus meningkat, tetapi kekuatan masing-masing tetap tidak berubah. Sapu sampai bersih. Wu Yuan dengan cepat mencapai lantai 20. Seorang kultivator manusia Wu Yuan memperhatikan perubahan pada lawannya. Dia juga memahami misteri bumi, menggunakan pedang terbang, dan melakukan formasi pedang Xuan Huang. Hampir merupakan replika Wu Yuan. Satu-satunya perbedaannya adalah pemahaman pihak lain tentang Tao jauh lebih rendah daripada Wu Yuan, dan semangatnya juga jauh lebih rendah daripada Wu Yuan. Basmi. Wu Yuan mengendalikan formasi pedang dan mengambil inisiatif untuk membasmi. Ini lantai 20. Sangat cepat.
Roh itu sangat kuat sehingga dapat mengendalikan 81 pedang terbang spiritual tingkat 4 dalam satu tarikan napas. Di Pulau Nanyu, para kultivator Purple Mansion yang menyaksikan pertempuran melalui proyeksi semuanya mendesah penuh emosi. Kekuatan mereka jauh lebih unggul dari Wu Yuan. Tetapi itu karena mereka telah berlatih lebih lama, dan jika dibandingkan dengan orang-orang seusianya, mereka merasa bahwa mereka tidak sebaik Wu Yuan. Ini lantai 23. Para penjaga gerbang di lantai ini mengendalikan lebih banyak pedang terbang. Sekarang lantai 26. Sekarang ada 2 penjaga gerbang. Kesulitannya akan meningkat drastis. Soalnya, akan sulit bagi Lixia untuk bertarung. Kekuatan Lixia cukup bagus, tetapi pemahamannya tentang alam tampaknya tidak tinggi. Tidak masalah baginya untuk melewati level 30, tetapi melewati level 40 itu sulit. Yah, lantai 40 Menara Bintang 1 sangatlah sulit. Bahkan jika aku mencoba menerobos masuk ke Menara Bintang 1 sekarang, aku mungkin hanya bisa melewati lantai 40. Ratusan pria sejati Purple Mansion berdiskusi. Mereka mengira mereka memiliki visi yang luar biasa dan melihat kekuatan Wu Yuan. Namun tak lama kemudian, seluruh aula perjamuan pusat Pulau Nanyu kembali sunyi. Di lantai 30 Menara Bintang 1, penjaga gerbang juga seorang kultivator yang pandai berkultivasi berbasis bumi, tetapi pemahamannya tentang alam telah mencapai alam tingkat ke-6. Pemahaman Wu Yuan terhadap alam ini hanya pada alam tingkat ke-7. Namun, ketika 9 pedang spiritual tingkat 4 milik penjaga gerbang berhadapan dengan 81 pedang terbang spiritual tingkat 4 yang dikendalikan oleh Wu Yuan, akhirnya sudah pasti buruk. Hebat, hebat, hebat. Wu Yuan menyadari misteri dunia 7 menara jadi, jurus 9 pedang menjadi cahaya bisa digunakan dengan cara ini. Di masa lalu, dia berlatih dan memahami kitab pedang sendirian. Tidak seorang pun memberi saran sama sekali. Ini seperti bekerja di balik pintu tertutup. Meskipun para penjaga gerbang ini lemah kekuatannya karena roh mereka yang lemah, mereka semua sangat terampil dalam memanipulasi formasi pedang. Dengan tingkat pemahaman yang sama, aku tidak sebaik mereka dalam memanipulasi formasi 9 pedang. Wu Yuan menyadari hal ini. Pendeknya, formasi pedang yang diperagakan Wu Yuan tidak mampu sepenuhnya menggambarkan pemahamannya tentang alam, bukan hanya karena ia berlatih dalam waktu yang terlalu singkat, tetapi juga karena ia tidak mempunyai rujukan atau pembanding. Hanya melalui pertarungan sesungguhnya seseorang dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Pemahaman. Wu Yuan terus menyerap pengalaman para penjaga gerbang ini dan tidak lagi menangui buta mencoba membasmi mereka. Sebaliknya, kita harus terus memahami dan mengamalkannya. Berjuang adalah guru terbaik. Pikiran dan ide yang tak terhitung jumlahnya membanjiri benaknya, dan setelah dikumpulkan dan diringkas, ilmu pedang Wu Yuan meningkat dan berubah dengan cepat. Para penjaga gerbang ini adalah guru terbaik. Wu Yuan bersemangat dan gembira kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Akhirnya, setelah ribuan ronde pertarungan sengit, sang penjaga gerbang terpaksa menggunakan semua triknya, dan Wu Yuan akhirnya berhasil keluar dan membasmi lawannya. Mulai dari lantai 30, kecepatan terobosan Wu Yuan melambat. Setiap level membutuhkan waktu lama. Bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi dia menikmati proses menerobos level-level, merangkum, dan memperoleh wawasan dari setiap pertempuran. Meski begitu, tidak ada penjaga di level manapun yang bisa menghentikan Wu Yuan untuk terus maju. Lantai 39. Saat menghadapi pengepungan 6 pendekar pedang yang menguasai ranah domain tingkat ke-6, Wu Yuan kembali meletus. 9 formasi 9 pedang sepenuhnya menyatu menjadi satu, membentuk formasi 100 pedang untuk menyapu bersih lawan. Lantai 39, lolos. Lantai 40, teruskan. Mata Wu Yuan penuh dengan semangat juang. Dia tidak melupakan taruhan antara Zhuo Haiyue dan Gu Xixing. Di aula perjamuan Pulau Nanyu, ketika Wu Yuan melepaskan formasi 100 pedang, semua orang tak percaya. Kendalikan 81 pedang terbang, dan gabungkan 81 pedang terbang tersebut menjadi formasi pedang. Ini adalah dua konsep. Formasi pedang Xuan Huang, dia mampu menggunakan begitu banyak senjata spiritual tingkat 4 untuk membentuk 100 formasi pedang, membuktikan bahwa pemahaman Lixia tentang Tao sudah pasti mencapai di atas alam domain tingkat 6, dan dia pasti bisa menembus ke tingkat 39 dalam satu tarikan napas. Seseorang mendesah. Jelas sekali orang ini sangat akrab dengan formasi pedang Xuan Huang. Dia belajar dan berkembang dalam pertempuran. Sangat kuat. Sudah lama sekali aku tidak melihat seorang jenius seperti dia dalam ilmu pedang. Semua dewa sejati Istana Ungu ini memiliki latar belakang yang hebat dan visi yang tinggi. Mereka tidak sebanding dengan para kultivator Istana Ungu biasa.
Tetapi pada saat ini, mereka sepenuhnya diyakinkan oleh Wu Yuan. Tanpa mengandalkan Zuo Haiyue, Wu Yuan sama-sama memenuhi syarat untuk menduduki peringkat di antara Pulau Nanyu, dan bahkan mungkin menjadi tokoh teratas di antara mereka. Gu Xixing, kita hampir sampai di lantai 40. Zuo Haiyue melirik Gu Xixing. Gu Xixing menatap proyeksi itu dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memproyeksikan, seorang biksu berjubah hitam berdiri di depan Wu Yuan. Ketika 9 pedang terbang di belakangnya berkumpul, langit dan bumi berubah warna. Kebenaran, di lantai 40 Menara Bintang 1, sang penjaga gerbang telah menguasai makna bumi yang sebenarnya. Ini adalah pertama kalinya aku melihat pemandangan ini dengan mata kepalaku sendiri. Lixia, bisakah kau menang, bisakah kau melewati lantai 40? Semua orang menatap. Di dunia 7 menara, Menara Bintang 1 memiliki 40 lantai. Adegan pertempuran di sini tidak lagi di daratan yang luas, tetapi di langit yang sangat tinggi. Lingkungan sekitar telah berubah menjadi lautan awan yang luas, membentang sejauh mata memandang. Ketiga matahari di langit semakin terang benderang. Wu Yuan berdiri di kehampaan, menatap sosok berjubah hitam di kejauhan, yang napas hidupnya mirip dengan miliknya. Ini juga merupakan level pertama dari Golden Elixir. Aura rohnya tidak kuat sama sekali. Pedang terbang yang dikendalikan oleh penjaga gerbang hanya 9 pedang terbang spiritual kelas 4, yang jauh lebih sedikit daripada jumlah pedang terbang yang dikendalikan oleh Wu Yuan. Tetapi, ledakan, saat sosok berjubah hitam dan 9 pedang terbang itu keluar bersamaan, langit dan bumi yang luas berubah warna. Untaian arus udara berwarna oker sangat ganas, menutupi kekosongan yang luas. Ketika itu menutupi area seluas lebih dari 100 mil, wajah Wu Yuan berubah total. Kekuatan alam ini terlalu mengerikan dan terlalu kuat. Itu benar-benar berada pada level yang berbeda dari wilayah tempat dia meledak. Bukan hanya kekuatannya yang lebih dahsyat, tetapi yang terpenting adalah jangkauan penyebarannya. Misalnya, domain Wu Yuan sekarang memiliki jangkauan maksimum lebih dari 10 mil tanpa melemahkan kekuatannya sendiri. Bagaimana selanjutnya kekuatan domain akan melemah drastis? Tapi bagaimana dengan penjaga gerbang ini lebih dari 100 mil? Dibandingkan dengan penjaga gerbang di lantai 39, kekuatannya lebih dari 10 kali lebih kuat. Hampir seketika, Wu Yuan mengerti arti sebenarnya. Kesatuan manusia dan alam merupakan tahap awal dalam mempersepsi dan mengerahkan kekuatan langit dan bumi. Ketika Anda merasakan berbagai kekuatan langit dan bumi, secara bertahap melakukan penelitian mendalam pada kekuatan langit dan bumi tertentu, dan memobilisasinya, kekuatan misterius Tao yang terbentuk adalah ranah domain. Dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9, ini adalah proses pendalaman pemahaman secara bertahap terhadap misteri Tao jenis ini. Sampai suatu hari, ketika persepsi mencapai tingkat yang sangat tinggi, seseorang benar-benar dapat menyentuh jejak misteri asli Tao, yang merupakan makna sebenarnya, tujuan sebenarnya dari langit dan bumi. Kekuatan makna sejati sangatlah kuat. Menurut kitab suci penyihir surgawi, begitu pemahaman seseorang tentang Dao mencapai tingkat makna sejati, bahkan tanpa kekuatan magis apapun, kekuatan Dao dapat dibandingkan dengan tingkat ke-9 dari ramuan emas. Wu Yuan menatap penjaga gerbang berjubah hitam. Penjaga gerbang ini, itulah tepatnya realisasi makna sejati dan misteri jalan bumi. Mungkin hanya sekedar petunjuk, namun, ia melambangkan kebenaran hakiki langit dan bumi serta memiliki kekuatan yang menakutkan. Penjaga gerbang lantai 40 Menara Bintang 1 telah memahami makna sebenarnya. Bagaimana dengan lantai 50, lantai 60? Pikiran ini terlintas di benak Wu Yuan. Dia tidak dapat membayangkan betapa jeniusnya dia yang mencapai lantai ke-80. Anda harus tahu bahwa untuk memasuki Menara Bintang 1, Anda harus berusia di bawah 100 tahun. Saya baru berlatih dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang saya baru berusia 37 tahun. Jika saya berlatih hingga berusia 80 atau 90 tahun dan kembali lagi, situasinya akan sangat berbeda, kata Wu Yuan dalam hati. Waktu memiliki keajaiban yang luar biasa. Jadikan yang kuat menjadi tua dan jadikan anak-anak pahlawan. Advancer, kau adalah salah satu yang terkuat di antara jutaan penantang yang akan menghadapiku. Sosok bertopeng berjubah hitam itu berbicara dengan suara dingin, namun, kau pasti akan kalah melawanku. Benarkah? Ayolah. Wu Yuan tampak muram. Dia sudah mengerti mengapa Gu Xixing begitu percaya diri. 40 level ini memang sulit untuk dilewati. Sosok berjubah hitam itu tidak berkata apa-apa lagi. Momen berikutnya, ledakan, kekuatan Taoisme yang menyebar lebih dari 100 mil datang bergemuruh seperti pasang surut gunung dan laut, dan menghantam Wu Yuan.
Kekuatan yang mengerikan, mengentalkan. Wu Yuan menggertakkan giginya, dan melihat pedang-pedang terbang bersiul di sekelilingnya, langsung membentuk lapisan-lapisan formasi pedang. Kekuatan formasi pedang itu melambung tinggi di bawah kendali roh mereka, dan dikombinasikan dengan aliran udara berwarna oker yang menyebar sejauh beberapa mil, menjadi tebal dan luas. Bentuklah posisi bertahan. Boom kekuatan domain penjaga gerbang yang luar biasa melonjak dan bertabrakan dengan domain Wu Yuan. Gelombang kekuatan yang besar tak terbendung, dan gumpalan arus udara berwarna kuning tanah bagaikan cahaya pedang yang menakutkan, sangat tajam. Namun, di satu sisi, beratnya seperti gunung. Roh, alam, dan pedang terbang adalah kombinasi yang sempurna, terkondensasi hingga ekstrim, melindungi Wu Yuan dengan kuat di tengah, membuatnya tak tergoyahkan. Kau berhak menerima pedangku karena kau mampu menangkis seranganku. Penjaga gerbang berjubah hitam itu menatap Wu Yuan, dan 9 pedang terbang yang tergantung di sekelilingnya tiba-tiba bergerak. Bas-bas 9 pedang terbang bersiul, dan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan pedang, saling terhubung. Dalam sekejap mata, mereka berkumpul untuk membentuk pedang dewa yang tebal dan kuno, seperti jarum panjang yang besar. Tingkat ketiga formasi pedang Xuan Huang pedang dalam jangkauan. Penjaga gerbang ini sebenarnya menggunakan formasi pedang Xuan Huang. Wow, pedang suci itu bersiul, diberkati oleh kekuatan dari berbagai alam. Pedang itu dikelilingi oleh aliran udara berwarna oker dan berkelebat beberapa kali di langit. Seolah-olah telah berteleportasi, pedang itu telah melintasi puluhan mil langit, meninggalkan bekas pedang yang bertahan lama. Bergegas langsung menuju Wu Yuan. Itu sangat cepat dan menakutkan. Maju, tatapan mata Wu Yuan dingin, dan pikiran spiritualnya langsung melonjak. Dia melihat pedang terbang berkumpul bersama, totalnya ada 81 pedang terbang. Dalam sekejap mata, pedang ajaib seperti jarum tipis terbentuk, yang juga dengan cepat memotong langit dan terbang menjauh. Kedua formasi pedang itu bertabrakan satu sama lain dengan suara ledakan yang keras. Sebuah serangan, anggun bagaikan peri, misterius dan tak terduga, tetapi tampaknya kekuatannya lebih rendah. Satu penjaga, seimbang seperti gunung, meskipun kelenturannya jauh lebih rendah, formasi 100 pedang yang dibentuk oleh 81 pedang terbang itu kuat dan tak berujung. Tabrakan terjadi lagi dan lagi. Sangat ganas. Hancurkan. Penjaga gerbang berjubah hitam menatap Wu Yuan dengan mata dingin yang tersembunyi di balik topengnya. Dia ingin membasmi Wu Yuan dengan cepat. Namun dia dihentikan lagi dan lagi. Bertahan. Cari kesempatan. Wu Yuan masih memiliki sedikit kekuatan dalam jiwanya dan masih terkejut dengan kekuatan ledakan lawan. Inilah arti sebenarnya. Itu jelas gerakan yang sama, tetapi lawannya hanya memiliki 9 pedang terbang. Tetapi misteri Tao yang terkandung di dalamnya begitu mendalam sehingga mampu menekan formasi 100 pedangnya. Arti Tao, alam semesta yang lengkap. Wu Yuan secara bertahap merasakan misteri makna sejati bumi melalui konfrontasi berulang kali. Persepsi dan pemahaman adalah dua hal yang berbeda. Tetapi itu juga memberi Wu Yuan perasaan yang sama sekali berbeda. Pertempuran berulang antara Wu Yuan dan para penjaga gerbang juga mengejutkan banyak dewa Istana Ungu yang menyaksikan pertempuran di Pulau Nanyu. Kedua belah pihak jelas hanya berada di tingkat Jindan pertama, tetapi tingkat pertarungan mereka pasti telah mencapai ambang alam Zifu. Formasi pedang penjaga gerbang itu sangat misterius sehingga bahkan banyak dewa sejati Istana Ungu tidak dapat menandinginya. Hanya saja kekuatan sihirnya tidak cukup kuat sehingga dia tidak dapat menunjukkan kekuatan yang begitu besar. Di mana Wu Yuan? Meskipun dia jelas kurang dalam misteri Dao, dia mengandalkan formasi 100 pedang dan berhasil menahan serangan itu. Di dalam menara bintang 1. Setelah serangan berulang kali tetapi tidak berhasil, tatapan penjaga gerbang berjubah hitam itu menjadi dingin. Formasi pedangmu memang cukup kuat. Pemahamanmu tentang Dao sangat rendah, tetapi kau masih bisa bertahan. Tetapi, kau tidak akan bisa mengalahkanku hanya dengan bertahan. Penjaga gerbang berjubah hitam itu menatap Wu Yuan. Aku akan menggunakan kekuatanku yang terkuat untuk membasmimu. Ledakan. Formasi pedang yang awalnya berkumpul untuk membentuk pedang dewa berbentuk jarum tiba-tiba bubar, dan kemudian berubah menjadi 9 aliran cahaya. 9 pedang terbang itu tampak tersebar, tetapi sebenarnya saling terhubung satu sama lain. Permukaannya dipenuhi lapisan cahaya berwarna oker, yang menyilaukan dan tak berujung. 9 sinar cahaya membuat wilayah yang luas itu menjadi luar biasa. Formasi pedang dibagi menjadi 1 dan 9 bagian, tetapi kecepatan 9 pedang terbang malah meningkat bukannya menurun, malah menambahkan sedikit ketajaman. Swiss, swiss, swiss. Langit dipenuhi dengan siulan cahaya pedang,
tidak lagi menyerang dari satu arah, tetapi menyerang Wu Yuan dari segala arah pada saat yang bersamaan. Set, set, set. Ketika formasi pedang itu bertabrakan, lubang-lubang langsung muncul di wilayah Wu Yuan yang awalnya tidak bisa dihancurkan. Formasi 100 pedang yang kuat itu dibombardir oleh 9 aliran kekuatan yang mengerikan, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ada kecenderungan runtuh. Ini membuat wajah Wu Yuan sedikit berubah. Formasi pedang terbagi menjadi 9 bagian, dan 9 pedang itu seperti satu, menutupi kekosongan dan ada di mana-mana. Wu Yuan merasakan pedang terbang yang sulit ditangkap. Dia akhirnya bisa memastikannya. Penjaga gerbang menampilkan tingkat keempat formasi pedang Xuan Huang Bumi Bersinar. Ketika mencapai level ini, alam domain dan formasi pedang digabungkan dan tidak lagi terkonsentrasi di satu titik, tetapi menyebar ke area yang luas. Area yang dicakup oleh area ini dipenuhi dengan formasi pedang yang luas dan sinar pedang yang tak berujung. Itu dapat disebut prototipe dunia pedang. Bila seseorang mencapai tingkat ini, seolah-olah ada 9 titik serangan dalam formasi pedang tingkat pertama, dan kekuatannya lebih dari 10 kali lipat kekuatan tingkat ketiga. Kita dalam masalah besar. Awalnya aku berpikir bahwa aku bisa mengandalkan formasi 100 pedang untuk menopang pilar dan menunda musuh hingga semangatnya habis. Dengan begitu, aku bisa memenangkan pertempuran. Wu Yuan menyadari bahwa ia telah meremehkan penjaga gerbang. Tidak semudah itu. Kita tidak bisa mempertahankannya hanya dengan bertahan. Wow, wow, cahaya pedang berkelebat di langit, bagaikan memotong tahu, menyebabkan wilayah kekuasaan Wu Yuan merosot dengan cepat. Formasi 100 pedang berada di ambang kehancuran. Kondensat, tatapan mata Wu Yuan dingin. Mengandalkan semangatnya yang kuat, ia langsung memadatkan formasi pedang yang hampir runtuh dan menahan serangan 9 cahaya pedang lawan berulang kali. Coba kulihat berapa kali kau bisa bertahan. Penjaga gerbang berjubah hitam itu menatap Wu Yuan dengan penuh percaya diri. Dia sama sekali tidak takut pada Wu Yuan. Ketika formasi pedang tingkat keempat dilakukan, cahaya pedang apapun sama kuatnya dengan formasi 100 pedang milik Wu Yuan. 9 lawan 1. Perjuangan Wu Yuan tampaknya sia-sia. Kita tidak punya pilihan selain bertarung. Wu Yuan menggertakkan giginya dan melepaskan sebagian kekuatan spiritual yang selama ini disembunyikan. Pada saat yang sama, desir, 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 saya melihat pedang-pedang terbang yang berdesakan rapat muncul di sekitar Wu Yuan, pedang-pedang terbang itu melayang di udara, dan energi pedang ada di mana-mana. Sungguh menakutkan melihat banyaknya jumlah mereka. Menambahkan 81 pedang terbang asli, pada saat ini, roh Wu Yuan sepenuhnya mengendalikan 729 pedang terbang. Penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah ada gunung besar yang menekan Wu Yuan, dan jiwa serta kesadarannya sedikit bergetar. Beban ini terlalu berat. Bersama, Wu Yuan berteriak dalam hatinya, kesadarannya bergetar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pedang terbang yang tergantung tiba-tiba bergerak, pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan saling terhubung. Dalam sekejap mata, 729 pedang terbang berkumpul menjadi satu. Formasi 1000 pedang. Ketika lebih dari 700 pedang terbang berkumpul bersama, bayangan pedang suci yang panjangnya 100 kaki dan membentang di langit seperti jarum panjang muncul. Bungkus Wu Yuan di dalamnya. Basmi. Wu Yuan meraung dalam hatinya, dan dengan sebuah pikiran, dia mengendalikan formasi 1000 pedang untuk terbang ke langit. Menunjuk langsung ke penjaga gerbang berjubah hitam yang jaraknya puluhan mil. Niat pedang membumbung tinggi ke angkasa. Alam domain yang awalnya berat, luas, dan kuat yang digerakkan oleh makna sebenarnya langsung terbelah menjadi dua bagian seolah terbuat dari kertas. Formasi 1000 pedang bagaimana mungkin? Penjaga gerbang berjubah hitam itu tidak percaya dan menggertakkan giginya, hentikan itu untukku. Wow, wow, 9 cahaya pedang bersiul, seperti 9 sinar dewa, menembus langit, membawa kekuatan luar biasa untuk menghalangi pedang dewa yang diubah oleh Wu Yuan. Ledakan, boom, boom, begitu mereka bertemu, kedua belah pihak bertabrakan 9 kali, dan 9 pedang terbang penjaga gerbang langsung terhempas. Formasi 1000 pedang Wu Yuan bagaikan orang kuat yang dapat mengalahkan 10 lawan dengan satu kekuatan. Ia menghantam dengan palu berat, tidak memberi kesempatan sama sekali kepada lawannya, dan membombardir penjaga gerbang berjubah hitam dengan ganas. Keras dan ganas. Ini adalah luapan amarah Wu Yuan yang paling kuat. Puci. Pedang ajaib itu melesat melintasi langit sejauh puluhan mil, melesat lewat, dan langsung menembus tubuh penjaga gerbang berjubah hitam itu. Kecelakaan. Semua pemandangan menghilang dan kedamaian kembali. Wu Yuan berdiri dalam kehampaan,
wajahnya pucat. Selamat, Lixia, karena berhasil melewati lantai 40 menara bintang 1. Kamu diberi satu kesempatan untuk merasakan makna sejati apapun. Suara roh menara terdengar. 215.